Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyauddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, para teman-teman, para siswa kelas 11A tadi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu mustalahul hadis, yaitu membahas tentang nasikh dan mansukh. Nasikh artinya yang menghapus, mansukh artinya yang dihapus. Nasikh artinya hadis yang menghapus, mansukh artinya hadis yang dihapus. Antum buka kitabnya halaman 48 sampai 49. Kitab Taysir Mustalahul Hadis karya Dr. Mahmud At-Tohan. Dr. Mahmud At-Tohan. Insyaallah ini adalah pembahasan yang terakhir ini. Jadi tentang nasikh dan mansukh. Ya. Kemudian setelah itu maka pertemuan berikutnya kita akan mereview kembali, akan mulai kembali dan akan mengecek kembali apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Demikian ya. Silakan Anda buka kitabnya 48 sampai halaman 48 sampai 49 ya. Dengarkan penjelasannya dengan baik ya. Insyaallah jika mendengarkan dengan baik insyaallah bisa bermanfaat. Ya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Baik bagi materi kami sendiri ataupun antum semua, dan semoga dengan ilmu bermanfaat ini bisa menjadi bekal ya, akan menjadi timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan buka kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai pelajaran hadis pada kesempatan kali ini ya. Jadi kita akan membahas tentang nasikhul hadis wa mansukhuhu. Nasikh hadis dan mansukhnya. Nasikh artinya yang menghapus, mansukh artinya yang dihapus. Ta'rifun nasakh. Sekarang definisi nasakh adalah lahu ma'nayan, lughatan lahu ma'nayan, memiliki dua arti secara bahasa. Al-izalah, menghilangkan ya. Kemudian arti yang kedua an-naqlu, memindahkan ya. Jadi arti pertama izalah, arti kedua naqlu ya. Izalah contohnya nasakhatis syamsu adh-dhil, matahari itu menghapus bayangan. Al-izalah di sini artinya menghapus ya. Arti pertama adalah al-izalah, artinya menghapus. Contoh arti lain adalah an-naqlu, memindahkan. Contohnya nasakhtul kitab, aku menyalin, aku memindahkan kitab ini. Jadi maksudnya kalau sekarang kopi bisa dikatakan mengkopi, aku mengkopi atau menyalin kitab ini. Idza naqaltu ma fihi, jika aku memindahkan apa yang di dalamnya. Ya, itu definisi secara bahasa ya. Kemudian definisi secara istilahan rafa syari' hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhir. Yaitu syari' ya, pembuat syariat ya, itu menghapus atau menghilangkan hukum ya yang lebih dulu dengan hukum yang belakangan. Itu definisi nasakh ya secara istilah, yaitu menghapus hukum yang lebih dulu dengan hukum yang belakangan, atau bisa dikatakan menghapus hukum yang lama dengan hukum yang baru. Itu juga bisa diartikan seperti itu ya. Dia menghapus hukum yang lama dengan hukum yang baru. Itu namanya nasakh. Ya, itu adalah definisi secara bahasa dan istilah. Kemudian ahammiyatu, urgensi. Urgensi nasikh dan mansukh. Wa su'ubatu, kesulitannya. Wa syarul mubarrizin fi, ulama yang paling terkenal dalam apa? Membahas masalah ini. Ya, membahas masalah nasikh dan mansukh. Ma'rifatun nasikh hadis wa min mansukhi ilmun muhimun sha'bun. Mengetahui nasikh hadis dari mansukhnya
adalah ilmu yang penting dan sulit. Az-Zuhri mengatakan, qala Az-Zuhri ayal fuqaha wa ajazahum ay ya'rifu nasikh al-hadits min mansukh. Para fuqaha itu merasa kesulitan dan merasa tidak mampu mengetahui nasikh mansukh, mengetahui nasikh dan mansukh, mengetahui mana hadis yang menghapus dari hadis yang dihapus. Adapun tokoh yang paling terkenal dalam bidang ini adalah wa syarul mubarrizin fi wal Imam Asy-Syafi'i. Tokoh yang paling terkenal dalam bidang ini adalah Imam Syafi'i, ya. Itu tokoh yang paling terkenal. Faqad kanat lahu layatutula wa sabaqatulula. Beliau adalah yang memiliki peran pertama, ya. Jadi dalam bidang nasihul hadis yang paling terkenal dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad berkata kepada Ibnu Warah. Imam Ahmad bertanya kepada Ibnu Warah. Saat itu Ibnu Warah baru pulang dari Mesir. Ya, ketika Ibnu Warah baru pulang dari Mesir, Imam Ahmad bertanya kepadanya, "Katabta kutub Syafi'i? Apakah kamu telah menulis buku-bukunya Syafi'i? Apakah kamu telah menulis kitab-kitabnya Syafi'i?" Jawab Ibnu Warah, "Tidak atau belum." Qala farratta, kamu telah menyanyiakan banyak hal. Kamu telah teledor, kamu telah ceroboh. Ma'alimna al-mujmal min al-mufassar. Kami tidak mengetahui yang mujmal dari yang mufassar, ya, yang global dari yang terperinci. Wala nasyul hadis min mansukhi, yang menasah hadis dari yang dinasah. Hatta jalasna Syafi'i, sampai kami duduk dengan Imam Syafi'i, sampai kami belajar dengan Imam Syafi'i. Jadi tokoh pelopor ilmu nasikh dan mansukh hadis adalah Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu adalah imam besar, ya, imam besar dalam sejarah Islam. Ya. Kemudian bima yu'rafu an-nasikh min al-mansukh, dengan apa nasikh itu diketahui dari mansukh? Ya, dengan apa kita bisa mengetahui nasikh? Yang mana yang nasikh, yang mana yang mansukh? Dengan apa kita bisa mengetahuinya? Satu, bitasrihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis Buraidah dalam Sahih Muslim. Seperti hadis Buraidah dalam Sahih Muslim, yaitu redaksinya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian menziarahi kubur, maka ziarahilah kuburan, karena ia mengingatkan kepada akhirat. Jadi sebelumnya ziarah kubur dibolehkan. Jadi sebelumnya ziarah kubur dilarang. Kemudian ziarah kubur dibolehkan. Berarti yang menghapus dilarangnya ziarah kubur namanya nasikh. Kemudian yang dihapus namanya mansukh. Larangan ziarah kubur telah dimansukh dengan perintah untuk melakukan ziarah kubur. Inilah yang dimaksud nasikh dan mansukh. Jadi cara pertama mengetahui nasikh dan mansukh adalah dari perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, cara mengetahui yang kedua adalah biqauli sahabi, dengan perkataan para sahabat. Seperti perkataan Jabir bin Abdullah. Berkata, kana akhrul amrayni min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma masatan nar. Yang pertama kali ditinggalkan, yang terakhir kali dari dua perkara yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan wudu dari apa-apa yang terkena api. Ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Nah, jadi sebelumnya itu beliau itu setelah makan sesuatu yang terkena api, itu daging yang dipanggang dan sebagainya, itu beliau berwudu. Kemudian yang terakhir beliau lakukan adalah beliau tidak berwudu setelah memakan sesuatu yang dibakar dengan api. Jadi yang menasah apa? Bolehnya tidak berwudu setelah memakan daging, ya, atau sesuatu yang dipanggang dengan api. Kemudian yang dimansukh, yang dihapus adalah berwudu setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api. Ya, itu yang namanya nasikh dan mansukh. Kemudian cara ketiga adalah, jadi tadi cara mengetahui nasikh dan mansukh itu ada beberapa hal. Itu cara pertama dan cara kedua. Kemudian cara ketiga, bima'rifatit tarikh,
dengan mengetahui sejarah, dengan mengetahui tanggalnya. Seperti hadis Syaddad bin Aus, marfu secara marfu, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam itu sama-sama berbuka, artinya puasanya batal. Nusikha bi hadis Ibnu Abbas. Hadis ini aftarul hajim wal mahjum dihapus, dinasah dengan hadis Ibnu Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtajamu wa muhrim wa yahtajamu wa shaim. Bahwasanya Rasulullah itu berbekam ketika beliau sedang ihram dan beliau juga berbekam ketika sedang berpuasa. Ya. Jadi yang menghapus itu adalah kebolehan berbekam ketika sedang berpuasa dan ketika sedang ihram. Yang dihapus, yang dinasah berarti hadis aftarul hajim wal mahjum. Itu cara yang ketiga ya. Kemudian cara yang keempat, ini telah ada tambah lagi di sini. Faqad jaa fi ba'd turuqi hadits Syaddad anna dzalika kama zaman al-Fath. Bahwa dalam jalur-jalur hadis Syaddad, peristiwa tersebut pada waktu Fathu Makkah, menaklukkan Makkah. Wa Ibnu Abbas sahibahu ya fi hajjatul wada. Sementara Ibnu Abbas menemani beliau ketika haji wada, ya. Jadi yang menasih adalah hadis Ibnu Abbas. Ya. Kemudian cara keempat untuk mengetahui nasih dan mansuh adalah bidalalatil ijma', dengan ijma'. Seperti hadis man syaribal khamra fajliduh fa in 'ada fi rabi'ah faqtuluh. Barang siapa meminum khamar maka jilidlah dia. Jika dia mengulangi lagi pada 4 kalinya maka faqtuluh, maka bunuhlah dia. Ya. Jadi jika mengulang sampai 4 kali maka dibunuh. An-Nawawi berkata, qala Nawawi, dalal ijma' wa la naskhihi. Ijma' menunjukkan bahwa hadis ini dinasakh. Wal ijma'u la yansakhu wa la yunsakhu, walakin yadullu ala nasakh. Ijma' itu tidak menasakh dan tidak dinasakh, tapi menunjukkan yang menasakh. Ya, itu ya. Itu tadi cara untuk mengetahui nasakh dan mansukh. Kemudian pembahasan keempat adalah asyarul musannafati fi, kitab-kitab yang paling terkenal, kitab-kitab yang paling masyhur berkenaan dengan ilmu mustalahul, dengan ilmu nasikh dan mansukh. 1. Al-i'tibar fi nasikh wal mansukh min al-athar. Itu karya Abu Bakar Muhammad bin Musa al-Hazimi. Judul kitabnya Al-i'tibar fi nasikh wal mansukh min al-athar. Karya Abu Bakar Muhammad bin Musa al-Hazimi. Itu kitab yang pertama. Kitab kedua, An-Nasikh wal Mansukh li Imam Ahmad. Nasikh dan Mansukh dari Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga, kitab Tajridul Ahaditsil Mansukhah. Tajridul Ahaditsil Mansukhah. Karya, judul kitabnya namanya Tajridul Ahaditsil Mansukhah, karya Ibnu Al-Jauzi, karya Imam Ibnu Al-Jauzi. Ya. Inilah pembahasan tentang nasikh dan mansukh, ya. Semoga pembahasan yang ringkas ini bisa antum pahami dengan baik, ya. Dipelajari dan dibaca dengan sebaik-baiknya, ya, supaya bisa menjawab materi dalam ujian. Dan insya Allah ini adalah pembahasan terakhir, ya. Insya Allah ini pembahasan terakhir, ya, di minggu kedua ini, ya. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai pelajaran hadis pada kesempatan kali ini, ya. Jadi kita akan membahas tentang nasikhul hadis wa mansukhuhu. Nasikh hadis dan mansukhnya. Nasikh artinya yang menghapus, mansukh artinya yang dihapus. Ta'rif nasakh. Sekarang definisi nasakh adalah lahu ma'nayan, lughatan lahu ma'nayan, memiliki dua arti secara bahasa. Al-izalah, menghilangkan, ya. Kemudian arti yang kedua an-naqlu, memindahkan, ya. Jadi arti pertama izalah, arti kedua naqlu, ya. Izalah contohnya nasakhatis syamsu wal-dhil, matahari itu menghapus bayangan. Al-izalah di sini artinya menghapus, ya. Arti pertama adalah al-izalah, artinya menghapus. Contoh arti lain adalah an-naqlu, memindahkan.
Contohnya, nasaktul kitab, aku menyalin, aku memindahkan kitab ini. Jadi maksudnya kalau sekarang kopi bisa dikatakan mengkopi, aku mengkopi atau menyalin kitab ini. Idza naqaltu ma fihi, jika aku memindahkan apa yang di dalamnya. Ya, itu definisi secara bahasa ya. Kemudian definisi secara istilahan, rafa syari' hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhir. Yaitu syari' ya, pembuat syariat ya. Itu menghapus atau menghilangkan hukum ya yang lebih dulu dengan hukum yang belakangan. Itu definisi nasakh ya, secara istilah. Yaitu menghapus hukum yang lebih dulu dengan hukum yang belakangan, atau bisa dikatakan menghapus hukum yang lama dengan hukum yang baru. Itu juga bisa diartikan seperti itu ya. Jadi menghapus hukum yang lama dengan hukum yang baru. Itu namanya nasakh. Ya, itu adalah definisi secara bahasa dan istilah. Kemudian ahamiyatu, urgensi nasikh dan mansukh, wa su'ubatu, kesulitannya, wa syarul mubarrizin fi, ulama yang paling terkenal dalam membahas masalah ini ya, membahas masalah nasikh dan mansukh. Ma'rifatun nasikh hadis wa min mansukhi ilmun muhimun sahbun. Mengetahui nasikh hadis dari mansukhnya adalah ilmu yang penting dan sulit. Az-Zuhri mengatakan, qala Az-Zuhri ayal fuqaha wa ajazahum ay ya'rifu nasikh al-hadis min mansukh. Para fuqaha itu merasa kesulitan dan merasa tidak mampu mengetahui nasikh mansukh, mengetahui nasikh dan mansukh, mengetahui mana hadis yang menghapus dari hadis yang dihapus. Adapun tokoh yang paling terkenal dalam bidang ini adalah wa syarul mubarrizin fi wal Imam Asy-Syafi'i. Tokoh yang paling terkenal dalam bidang ini adalah Imam Syafi'i ya. Itu tokoh yang paling terkenal. Faqad kanat lahu atlayatula wa sabaqatula. Beliau adalah yang memiliki peran pertama ya. Jadi dalam bidang nasikhul hadis yang paling terkenal dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad berkata kepada Ibnu Warah. Imam Ahmad bertanya kepada Ibnu Warah. Saat itu Ibnu Warah baru pulang dari Mesir. Ya, ketika Ibnu Warah baru pulang dari Mesir, Imam Ahmad bertanya kepadanya, "Katabta kutub Syafi'i? Apakah kamu telah menulis buku-bukunya Syafi'i? Apakah kamu telah menulis kitab-kitabnya Syafi'i?" Jawab Ibnu Warah, "Tidak atau belum." Qala farratta, kamu telah menyanyiakan banyak hal. Kamu telah teledor, kamu telah ceroboh. Ma'alimna al-mujmal min al-mufassar. Kami tidak mengetahui yang mujmal dari yang mufassar, ya, yang global dari yang terperinci. Wala nasyul hadis min mansukhi, yang menasah hadis dari yang dinasah. Hatta jalasna Syafi'i, sampai kami duduk dengan Imam Syafi'i, sampai kami belajar dengan Imam Syafi'i. Jadi tokoh pelopor ilmu nasikh dan mansukh hadis adalah Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu adalah imam besar ya, imam besar dalam sejarah Islam. Ya. Kemudian bima yu'rafu an-nasikh min al-mansukh, dengan apa nasikh itu diketahui dari mansukh? Ya, dengan apa kita bisa mengetahui nasikh? Yang mana yang nasikh, yang mana yang mansukh? Dengan apa kita bisa mengetahuinya? Satu, bitasrihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis Buraidah dalam Sahih Muslim. Seperti hadis Buraidah dalam Sahih Muslim, yaitu redaksinya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian menziarahi kubur, maka ziarahilah kuburan, karena ia mengingatkan kepada akhirat. Jadi sebelumnya ziarah kubur dibolehkan. Jadi sebelumnya ziarah kubur dilarang. Kemudian ziarah kubur dibolehkan. Berarti yang menghapus dilarangnya ziarah kubur namanya nasikh. Kemudian yang dihapus namanya mansukh. Larangan ziarah kubur telah dimansukh dengan perintah untuk melakukan ziarah kubur. Inilah yang dimaksud nasikh dan
mansukh. Jadi cara pertama mengetahui nasikh dan mansukh adalah dari perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, cara mengetahui yang kedua adalah biqauli sahabi, dengan perkataan para sahabat. Seperti perkataan Jabir bin Abdullah. Berkata, kana akhrul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma masatan nar. Yang pertama kali ditinggalkan, yang terakhir kali dari dua perkara yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan wudu dari apa-apa yang terkena api. Ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Nah, jadi sebelumnya itu beliau tuh setelah makan sesuatu yang terkena api, itu daging ya, dipanggang dan sebagainya, itu beliau berwudu. Kemudian yang terakhir beliau lakukan adalah beliau tidak berwudu setelah memakan sesuatu yang dibakar dengan api. Jadi yang menasah apa? Bolehnya tidak berwudu setelah memakan daging ya, atau sesuatu yang dipanggang dengan api. Kemudian yang dimansukh, yang dihapus adalah berwudu setelah memakan makanan yang dipanggang dengan api. Ya, itu yang namanya nasikh dan mansukh. Kemudian cara ketiga adalah, jadi tadi cara mengetahui nasikh dan mansukh itu ada beberapa hal. Itu cara pertama dan cara kedua. Kemudian cara ketiga, bima'rifatit tarikh, dengan mengetahui sejarah, dengan mengetahui tanggalnya. Seperti hadis Syaddad bin Aus, marfu' secara marfu', aftarul hajim wal mahjum, orang yang membekam dan orang yang dibekam itu sama-sama berbuka, artinya puasanya batal. Nusikha bi hadis Ibnu Abbas. Hadis ini aftarul hajim wal mahjum dihapus, dinasakh dengan hadisnya Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtajamu wa muhrim wa yahtajamu wa shaim. Bahwasanya Rasulullah itu berbekam ketika beliau sedang ihram, dan beliau juga berbekam ketika sedang berpuasa. Ya, jadi yang menghapus itu adalah kebolehan berbekam ketika sedang berpuasa dan ketika sedang ihram. Yang dihapus, yang dinasakh, berarti hadis aftarul hajim wal mahjum. Itu cara yang ketiga ya. Kemudian cara yang keempat, ya. Ya, ini ada tambah lagi di sini. Faqad jaa fi ba'd turuqi hadits Syaddad anna dzalika kama zaman al-Fath. Bahwa dalam jalur-jalur hadis Syaddad, peristiwa tersebut pada waktu Fathu Makkah, menaklukkan Makkah. Wa Ibnu Abbas sahibahu ya fi hajjatul wada. Sementara Ibnu Abbas menemani beliau ketika haji wada, ya. Jadi yang menasakh adalah hadis Ibnu Abbas. Ya. Kemudian cara keempat untuk mengetahui nasikh dan mansukh adalah bidalalatil ijma', dengan ijma'. Seperti hadis man syaribal khamra fajliduh fa in 'ada fi rabi'ah faqtuluh. Barang siapa meminum khamar maka jilidlah dia. Jika dia mengulangi lagi pada 4 kalinya maka faqtuluh, maka bunuhlah dia. Ya, jadi jika mengulang sampai 4 kali maka dibunuh. An-Nawawi berkata, qala Nawawi, dalal ijma' wala naskhihi. Ijma' menunjukkan bahwa hadis ini dinasakh. Wal ijma'u la yansakhu wa la yunsakhu, walakin yadullu ala nasikh. Ijma' itu tidak menasakh dan tidak dinasakh, tapi menunjukkan yang menasakh. Ya, itu ya. Itu tadi cara untuk mengetahui nasikh dan mansukh. Kemudian pembahasan keempat adalah asyharul musannafati fihi. Kitab-kitab yang paling terkenal, kitab-kitab yang paling masyhur berkenaan dengan ilmu mustalahul, dengan ilmu nasikh dan mansukh. 1. Al-i'tibar fi nasikh wal mansukh min al-athar. Itu karya Abu Bakar Muhammad bin Musa al-Hazimi. Judul kitabnya Al-i'tibar fi nasikh wal mansukh min al-athar. Karya Abu Bakar Muhammad bin Musa al-Hazimi. Itu kitab yang pertama. Kitab kedua, An-Nasikh wal Mansukh li Imam Ahmad. Nasikh dan Mansukh dari Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga, kitab Tajridul Ahaditsil Mansukhah. Tajridul Ahaditsil Mansukhah.
karya judul kitabnya namanya Tajridul Ahadits al-Mansukh, karya Ibnu Al-Jauzi, karya Imam Ibnu Al-Jauzi. Ya. Inilah pembahasan tentang nasih dan mansukh ya. Semoga pembahasan ringkas ini bisa Antum pahami dengan baik ya. Dipelajari dan dibaca dengan sebaik-baiknya ya, supaya bisa menjawab materi dalam ujian. Dan insya Allah ini adalah pembahasan terakhir ya. Insya Allah ini pembahasan terakhir di minggu kedua ini ya. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.